Sampai di sesi terakhir rakyat bersuara, saya berikan kesempatan pada Prof Gayus untuk menyampaikan yang pertama kali. Silakan, Prof. Saya ingin menyoroti mengenai uang 1 triliun Zaro Frikar untuk bisa mengembang pada proses dari mana ke mana. Ada satu adagium yang menyebutkan money can talk. Uang bisa berbicara. Dalam pandangan saya, uang ini harus bisa berbicara. Berbicara kemana aliran yang akan diberikan, atau kalau ini titipan, atau dari mana uang ini asal usulnya, maka akan terungkap semua perkara yang lebih jelas. Ada 2 pertanyaan saya pada para pakar hukum ini. Ini uang yang sekian banyak ini barang bukti atau barang sitaan? Barang bukti atau barang sitaan? Gimana pengertian itu, Prof? Oh, itu di KUHP jelas itu. Apa itu barang sitaan? Ya. Bahkan di rumah titipan negara. Oke. Di Jakarta ini di sebuah jalan ya, saya lupa namanya. Tapi Rubasan? Di Rubasan maksudnya rumah? Ya, Ya, oke. Rubasan. Rumah penitipan hasil kejahatan. Ya, oke. Tapi kita akan melihat ini untuk jangkauan panjang. Apakah ini tertangkap tangan atau ini tindakan penyidik? Kenapa itu menjadi penting? Menjadi sangat penting. Karena itu proses hukumnya akan berjalan sesuai itu. Kalau ini disebut OTT, ini tidak ada normanya sama sekali. Yang ada tangkap tangan, bukan pakai operasi. Kalau operasi itu ada 3 jalur. Adanya tujuan, adanya motif, ada tindakan yang akan digunakan. Kalau ini hasil pengembangan? Nah, kalau pengembangan itu bukan OTT, diartikan itu. Atau ini TT, bukan. TT itu tidak pernah ada. Kalau Kejaksaan Agung ingin membuat satu lembaga baru yang diantaranya ada OTT, ini hati-hati. Oke, pertanyaan saya begini. Merubah undang-undang sebelumnya. Oke, apa yang penting yang tadi saya Prof sampaikan? Apa yang penting tadi Prof sampaikan untuk pengungkapan kasus ini setuntas-tuntasnya Zaro Frikar dan mungkin kawan-kawan lainnya mungkin ada? Itu saya bilang. Dan pasti ada. Gitu. Money can talk. Money yang sekian besar triliun akan bisa bicara dia. Yang bisa dilakukan adalah jaksa atau JPU itu punya beban pembuktian. Bisakah dia membuktikan? Dia sudah menangkap hakimnya, menyita barang-barangnya ini atau menahan orangnya, dia harus mampu. Dia punya beban pembuktian secara KUHP. Tapi ada solusi lain kalau tipikor, shifting the burden of proof, artinya terbalik. Tersangka terdakwa yang membuktikan. Tapi ini akan bertentangan dengan banyak ketentuan. Ya, hak ingkar tadi, hak diam. Dan Prof meyakini bahwa jaksa tidak akan mengusulkan gunakan GC, Justice Collaborator. Sehingga di situ money can talk. Dia akan bicara. Oke, lebih mudah untuk pengungkapan. Sangat mudah. Tanpa JC tadi, tanpa Justice Collaborator tadi, mungkin akan mengalami kesulitan. Akan kesulitan. Baik. Terutama mengenai uang ini. Uang ini bisa dibawa kepada pre-trial. Pertanyaannya, maukah si Zaro Frikar ini jadi JC? Adakah pihak penegak hukum memberi kesempatan lebih kepada itu? Baik, poin penting. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ini kalau Justice Collaborator, maka pengungkapannya akan semakin maksimal, gitulah kurang lebih. Pak Susno, saya berikan kesempatan. Menambahkan ya, ini pintu masuk yang paling bagus. 1 triliun. Untuk membenahi negeri ini. Ya, bisa mengungkap suap-suap yang lain. Saya yakin jaksa bisa mengembangkan ini. Tadi terkait dengan tertangkap tangan, ya definisi tertangkap tangan sesuai pasal 19 ya Pak, KUHP, termasuk juga ditemukan pada dirinya bukti daripada tindak pidana itu. Tapi ini perlu pembahasan. Karena ini pintu masuk, termasuk kasusnya yang disampaikan Alia tadi, ini pintu masuk juga. Ahli tata negara ada, saya yakin ini Pak Presiden baru yang dengan gemesnya akan membersihkan negara ini, sudah waktunya untuk membuat perpu. Ini momen luar biasa. Momen luar biasa. Ya mungkin perpunya bukan membekukan Mahkamah Agung, tapi seleksi yang ketat supaya hakim-hakim muda yang bersih, misalnya putranya Pak Gayus dan sebagainya, why not? Umur 30 tahun bisa jadi ketua PN, ketua PT Pengadilan Tinggi. 35 tahun bisa jadi wapres kok. 37. Iya. Jenderal Sudirman 29 tahun Panglima Tinggi. Sudah saatnya ini kita tidak lagi reformasi tapi revolusi. Oke. Ya, dibekukan tidak mungkin, tapi kita naikkan hakim-hakim muda itu yang bersih
jadi hakim agung, jadi ketua PT, hakim tinggi, jadi ketua PN. Dari 7.800 tadi sisakan aja 400 hakim gitu, baru seleksi lagi supaya pengadilan tidak ini. Sudah saatnya setelah pengadilan yang merupakan benteng terakhir dari pengadilan, baru ke bawahnya kejaksaan, baru kepolisian, baru jangan dikira di kementerian tidak lebih parah, lebih gawat, esnya banyak sekali. Ini jamak itu. Kalau gawat saja itu kecil. Di gawat, kementerian? Iya, korupsi lebih besar. Ya. Kalau di situ kan korupsi masih bisa tertangkap. Tapi kalau merubah angka 10 T menjadi 100 T atau sekian persen Ya, cashback, itu lebih besar lagi. Dan tiap periode pasti ada menteri yang Iya, kan tertangkap tangan. APBN jauh lebih besar daripada itu. Ya, baik. Jadi kementerian jangan malam ini banyak yang nonton pasti atau tayang. Wah, instansi saya tidak. No, Anda lebih parah. Tapi tunggu giliran. Saya ke Bung Refli dulu, silakan Bung Refli. Iya, begini. Kita ini tidak mungkin mencari satu obat, satu panacea untuk menyelesaikan karut marut semua persoalan ini. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tetapi langkah yang berani, yang revolusioner itu perlu dilakukan sebagai pesan kepada siapapun yang coba-coba korupsi bahwa negara, penguasa yang ada saat ini, yang baru saat ini tidak tinggal diam terhadap hal-hal yang buruk seperti itu, mafia korupsi dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya ini kan mumpung presiden baru ini paling tidak memiliki legitimasi tertentu. Dan dia mau bertekad untuk memberantas korupsi dalam berbagai kesempatan. Ya. Pesan kuat itu dia nyatakan berkali-kali. Tetapi sampai pada hari ini belum ada tindakan yang nyata untuk mendukung statementnya itu. Yaitu memburu sampai Antartika. Kalau tidak cocok, tidak mau sama saya, silakan minggir dan lain sebagainya. Karena saya membuat pemerintahan yang bersih dan lain sebagainya. Karena itu saya ulangi lagi 4 hal yang pernah saya sampaikan. 1, keluarkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung. Itu tetap saya pada usulan itu. Seleksi ulang hakim-hakim agung yang ada oleh sebuah katakanlah panitia kecil yang sangat-sangat kredibel, berisi orang-orang yang integritasnya tidak diragukan lagi, dengan sebuah sistem yang baik tentunya. Dan diharapkan nanti terseleksi ulang hakim-hakim yang baik. Yang tidak baik mundur. Atau secara sukarela dia mundur nggak apa-apa juga. Kalau misalnya ada legal amnesty, itu 1. Yang kedua, segera keluarkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang melemahkan posisi KPK. 3-4 hari yang lalu saya dan teman-teman datang ke KPK, betapa mereka mengeluhnya dengan kondisi saat ini. Karena mereka bukan penegak hukum lagi, pimpinan KPK tersebut. Karena yang berkuasa itu adalah struktur di bawahnya. Yang itu mohon maaf dari institusi APH tetangga. Ada yang dari kejaksaan, ada kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga orang yang dipilih sebagai pimpinan tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh. Dan terpecah pula sekarang ini. Ada 2 yang faksi keadilan, kalau pakai politik, istilah politik. Ada 2 faksi kesejahteraan, kayaknya begitu. Kalau pakai istilah politik. Nah karena itu undang-undang ini harus dicabut. At least kembalikan KPK pada situasi sebelum adanya undang-undang 19 2019. Terus yang kedua. Yang ketiga adalah rekrut kembali orang-orang yang dianggap kredibel dan kemudian disingkirkan seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan sepanjang masih fit and proper. Karena investasi negara ini sudah terlalu besar untuk mendidik mereka. Kan dulu lumayan KPK itu. Padahal untuk mendidik seorang penyidik itu tidak mudah, tidak murah. Yang paling penting itulah integritasnya itu juga tidak mudah dibentuk. Nah mereka dikembalikan sepanjang fit and proper. Itu yang ketiga. Yang keempat, the last but not least,
tarik kembali seleksi KPK yang sudah disampaikan DPR. Kita mulai ulang lagi seleksi KPK untuk menunjukkan proses yang lebih transparan, lebih partisipatif, lebih terbuka, agar bisa diharapkan terpilih KPK atau pimpinan KPK yang sangat kredibel, orang terbaik di Republik ini. Bukan orang bermasalah, ini mohon maaf saya harus sebut nama, seperti Firly, ya kan, seperti Gufron, atau seperti yang lainnya. Bayangkan, pimpinan KPK kemudian tiba-tiba terlibat soal KKN. Itu menurut saya hal yang tidak bisa kita benarkan. Makasih, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KAI silakan. Iya, mungkin untuk kasus Tanur ini, ya ZR ini mungkin sebagai momentum lah untuk kita, untuk Komisi Yudisial paling tidak mengingatkan kepada para hakim bahwa saudara, para yang mulia hakim, ketika Anda dilantik menjadi hakim itu menjadi wakil Tuhan, bukan untuk menjadi pedagang putusan. Jadi tetaplah pada komitmen itu, segala kuasa, intervensi, atau iming-iming apapun tidak bisa Anda terima, karena Anda setiap kali membaca putusan Anda selalu mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hanya kuasa Tuhan yang berhak mengintervensi Anda. Baik. Singkatlah. Lalu untuk Mahkamah Agung dan jajaran yang sampai bawah, saya minta memahami dan menyadari bahwa lembaga Mahkamah Agung ini bukan hanya milik para hakim, tapi milik bangsa dan negara ini. Dan kalau memang ada persoalan di dalam kelembagaan tersebut, maka izinkanlah kami yang punya concern, punya harapan dan keinginan supaya Mahkamah Agung ini menjadi peradilan yang agung, maka izinkanlah kami ini untuk ikut serta membenahi, baik secara kelembagaan dan juga oleh masyarakat umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan KAI terus semangat untuk mengawal kasus apapun yang menjadi perhatian masyarakat dan juga kasus untuk keadilan masyarakat. Singkat saja Pak. Ya, saya kira kalau dalam kasus-kasus mafia peradilan ya, tidak bisa kita hanya menghukum ya, mengkondem ya, tidak hanya menghukum hakim atau jaksa atau apa hal lain. Ada unsur juga yang selama ini sudah terbukti ya, unsur advokat ini ikut berperan seperti itu ya. Jadi harus ada semacam strong commitment ya, komitmen yang kuat dari kalangan advokat untuk tidak terlibat, tidak memperpanjang keterlibatannya dalam kasus-kasus mafia peradilan. Dan kadang-kadang kita mulai dengan hal formal, misalnya MOU antara organisasi advokat dengan IKI misalnya atau dengan KAI segala macam. Ini penting juga karena selama ini yang dihukum hanya hakim, jaksa atau advokat masuk penjara, tapi mencabut lisensi seumur hidup tidak pernah diberikan kepada advokat. Ini penting karena sudah terbukti dalam setiap kali OTT, dalam setiap kali proses peradilan, itu terbukti ada unsur advokat di dalam perkara-perkara judicial corruption. Baik. Dan gini juga, judicial corruption start from judicial ethic, ya kan? Jadi korupsi peradilan itu mulai dari pelanggaran etik. Saya sepakat karena praktek selama ini memang terjadi. Kalau seorang hakim, majelis hakim memanggil satu pihak, dia menyertakan pihak lain dalam terlibat. Ini sebetulnya bukan tidak dilakukan apa-apa terhadap reformasi peradilan, ya kan? Sudah dimulai misalnya ada e-court, ya, peradilan elektronik untuk perkara-perkara perdata, ya, pidana juga, kecuali pemeriksaan saksi dan alat bukti misalnya. Sudah dimulai. Kemudian ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Ini sudah mulai. Yang terjadi ini, judicial corruption itu adalah satu yang sifatnya eksepsional. Ya, satu eksepsional artinya ini sudah ada unsur formalnya, tidak bisa bertemu hakim, tidak bisa ini segala macam.
dan masuk pengadilan hanya dengan cara-cara formal. Ada perbaikan di situ. Penyimpangan. Jadi penyimpangan Baik. sebetulnya harus diteliti, dan saya sudah melakukan penelitian ini sejak tahun 96. Oke, Rekomendasi sudah mulai, tapi di Mahkamah Agung ya sebagai Mahkamah Tinggal Agung, implementasinya berarti di ya. Mahkamah Agung ini tidak terbukti bagaimana Oke, kita baik. bisa implementasikan keterbukaan peradilan. Baik. Mati alatnya. Makasih. Oke, baik. Ada yang ingin sampaikan lagi? Prof. Har, silakan. Saya ingat pada akhir tahun lalu kami bagian dari tim percepatan reformasi hukum. Ya. Jadi beberapa hal yang tadi diungkapkan saya teringat lagi nih. Emang sudah kami usulkan seperti yang disampaikan tadi perlu ada secara kelembagaan perlu ada perbaikan undang-undang tentang KPK. Kemudian yang berkaitan dengan pejabat-pejabat pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lain itu kita minta mereka dilakukan evaluasi kembali. Ya, para pimpinannya dulu. Jadi mulai dari pimpinan. Karena kan saya lupa ada yang mengatakan ikan itu busuk mulai dari Kepalanya. Ya. Jadi kita minta semua pimpinan lembaga-lembaga hukum ini dievaluasi kembali. Dan kalau mereka ada yang mau ditempatkan, maka harus melalui satu proses fit and proper yang proper. Bukan fit and proper yang politis. Kita nggak mau yang politis, tapi memang yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kualifikasi yang diperlukan. Dan kemudian kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi terjadi pada hal-hal semacam ini yang berkaitan korupsi itu harus segera diselesaikan, dan itu harus mulai dari dalam sendiri. Mereka harus mulai. Jadi tadi yang saya katakan pengawasan ya sudah ada aturannya loh. Aturannya semua sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Dan sebagai the last bastion of justice, saya kira Mahkamah Agung punya mandat utama, punya kewajiban utama untuk melaksanakannya. Nah ini akan kita lihat dengan Kepala MA yang baru, Ketua MA yang baru, Pak Sunarto. Ya kita harap akan lebih baik lagi untuk melakukan pembersihan pada para hakim. Dan ada harapan besar dari Pak Sunarto itu. Karena yang saya dengar Pak Sunarto ada banyak yang memuji terkait dengan integritasnya. Ya, kami juga punya harapan karena waktu tim kami melakukan audiensi ke Mahkamah Agung, beliau juga ada di sana. Dan banyak yang hal-hal yang kita harap bisa terjadi selama kepemimpinannya, terutama dalam konteks pengawasan, penempatan dan saya lupa satu lagi mutasi. Oke. Ya, karena itu adalah hal-hal yang nampaknya menjadi acap kali dianggap bisa dijual belikan. Kita sebut jubelbab, jual beli jabatan, jubelbab. Dan itu buat sangat jelas. Walaupun benar Pak Susno bilang tadi, ini bukan hanya terjadi di lembaga penegak hukum yang 3 ini saja, tapi di berbagai kementerian juga terjadi. Dan kita harap sepakat tadi mendorong presiden yang baru untuk menegakkan apa yang sudah dia katakan. Jadi kalau pemimpin itu dilihat apakah kata-katanya itu akan dilakukan. Jadi harus ada satunya kata dengan perbuatan. Nah itulah yang kita harap dari Pak Presiden. Terima kasih. Baik. Last but not least, paling terakhir, Alia ada yang mau disampaikan, singkat saja silakan. Terima kasih banyak. Mungkin kasusnya mama saya itu merupakan benar-benar kasus yang menjadi contoh gitu. Dan memang harusnya hukum itu memang untuk masyarakat dan bukan untuk penguasa gitu kan. Namun sayangnya yang terjadi di Indonesia sekarang itu banyak masyarakat Indonesia yang dikriminalisasi dan dizolimi. Janganlah mungkin dari pihak APH itu tuh maulah menzolimi atau mengkriminalisasi masyarakat yang tidak bersalah untuk penguasa. Semoga di kasusnya mama saya mungkin dari pihak KY juga bisa membantu untuk memantau dan mengawasi, karena memang mama saya itu tidak melakukan tindak pidana apapun dan tidak bersalah. Mungkin kesalahannya itu hanya membayar lunas unit apartemen 12 tahun yang lalu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Praktik maklar kasus tidak putus-putus bahkan dianggap berakar di lembaga peradilan. Kepada siapa kita bisa percaya jika hukum pun bisa dibeli tunai? Kepada siapa keadilan rakyat bisa dicari jika wakil Tuhan di bumi tergiur haramnya pundi-pundi?
Publik butuh pembuktian bahwa lembaga peradilan bisa kembali tegak berdiri, menyuarakan keadilan walau langit runtuh. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai jumpa di Rakyat berikutnya, Rakyat Suara berikutnya. Salam.